Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jelaskan kandungan ayat-ayat atau kita jelaskan tafsirnya, lanjutan dari surat Al-Anbiya, satu tema ayat 21 sampai 29. Ini temanya tentang taubihul musyrikina wa isbatul wahdaniyah, celaan untuk keyakinan orang-orang musyrik dan penetapan wahdaniyat atau keesaannya Allah. Ayat 21, Amit takhodu alihatan minal ardi hum yunsirun. Apakah mereka, maksudnya al-musyrikuna, orang-orang musyrik, alihatan menjadikan Tuhan-Tuhan minal ardi, di muka bumi ini, min dunillah, selain Allah, yang mereka memiliki keyakinan Tuhan-Tuhan selain Allah yang dijadikan oleh mereka di muka bumi itu, hum yunsirun ihyunal mauta min kuburihim, yang dapat menghidupkan mereka kembali dari kubur-kubur mereka. Nah, keyakinan orang-orang musyrikin menjadikan banyak Tuhan. Tuhan itu seperti kahajjarin, wadahabin, wafiddatin. Baik Tuhan itu terbuat dari batu-batu yang dipahat jadi patung, dianggap sebagai Tuhan. Wadahabin wafidotin, bahkan mungkin ada Tuhan yang terbuatnya dari emas dan perak sekalipun, benda-benda yang sangat berharga, tapi itu dijadikan Tuhan oleh orang-orang musyrik. Itu Tuhan-Tuhannya di muka bumi. Mungkin dalam makna umum Tuhan dahab wa fiddah itu emas dan perak adalah harta, kekayaan, jabatan, tahta. Itu bisa saja menjadi Tuhan yang menganggap bahwa harta, tahta dan seterusnya itu adalah satu-satunya di dalam kehidupan ini. Dan kesalahan orang-orang musyrik menjadikan benda-benda yang ada di muka bumi sebagai Tuhan, plus mereka juga memiliki keyakinan hum yunsirun, Tuhan-Tuhan itulah yang dapat menghidupkan. Maksudnya al-alihatu yuhyunal mauta min kuburihim, bahwa Tuhan-Tuhan itulah kelak yang akan kembali menghidupkan mereka. Padahal man ansarahu, siapakah yang menghidupkan itu? Tentu bukan mereka. Fala yakunu ilahan, bukanlah yang bisa menghidupkan itu Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh mereka di muka bumi ini, tapi yang menghidupkan adalah Allah. An-nasru itu artinya kan yunsirun. Nasru itu artinya ihyaul mauta min kuburihim, itu menghidupkan orang mati dari kubur mereka. Ada lagi yang sebut hasyr, ya, yaumul hasyr, ada nasr. Kalau nasr menghidupkan setelah kematian, kalau hasyr itu saquhum ila ardil mahsyar, mengumpulkan di satu tempat yang luas yang sering kita sebut dengan istilah padang mahsyar. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua atau ayat 22. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Kita diajak berpikir rasional. Andai kata di muka bumi ini Tuhannya banyak, gak usah banyak, dua saja umpamanya. Ada dua Tuhan di muka bumi selain Allah, maka yang akan terjadi lafasadata, akan terjadi kerusakan. Ay law kana fis samawati wal ardi alihatun wairullahi. Andai kata saja di langit dan di bumi ini ada Tuhan lagi selain Allah,
maka pasti akan terjadi kerusakan. Wa fasadan domahuma, akan terjadi kerusakan dalam aturan dunia ini. Kenapa? Karena li'annahuma idakhtalafa wa qal ittirab. Kalau Tuhannya ini berselisih pendapat, kayak di kita ya, kalau ada dua pimpinan, ada dua pendapat, kadang-kala terjadi perselisihan. Apalagi kalau banyak pendapat. Rapat RT, rapat takmir, rapat sekolah, organisasi, apapun itu kan terkadang muncul perbedaan-perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, biasanya terjadi perselisihan. Kalau tidak pandai kemudian memanage konflik, biasanya menjadi besar. Ini kalau Tuhannya banyak, ada dua Tuhan saja, kan masing-masing Tuhan punya kehendak. Ya, Tuhan yang satu kepengennya tuh Israel dihancurkan saja. Mungkin Tuhan yang lain nanti dulu dihancurkannya. Atau bisa berebut kebijakan. Ya, seperti dalam debat capres ya, masing-masing juga punya pendapat, akhirnya terjadi perselisihan. Maka aneh kalau di dunia ini Tuhannya banyak. Ada mengatakan Tuhan A, Tuhan B. Nah, nanti di bawah ya, kemarin sudah tersinggung ya sebelumnya bahwa orang-orang Nasrani menganggap bahwa Yesus atau Isa itu adalah anaknya Tuhan. Lalu orang-orang Yahudi menganggap malaikat pun anaknya Tuhan. Nanti di bawah ada tentang malaikat. Kalau Tuhan bisa punya anak, repot juga nanti. Anaknya rebutan waris dunianya untuk anak yang mana? Waris kebijakan. Nah, biar cepat berkuasa nanti bikin MK-nya lagi untuk mengadili sesama anak Tuhan. Repot nanti, banyak ya perselisihan. Maka Tuhan itu satu. Ini bantahan Allah sambil memberikan logika. Laukana, coba bayangkan andai kata saja di muka bumi ini fihima, himanya itu kembali kedua, langit dan bumi. Andai kata di langit dan di bumi itu terdapat Tuhan lain selain Allah, pasti akan terjadi kerusakan. Maka fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, pemilik aras. Allah itu suci. Tanazzahullahu ta'ala wa taqaddasa 'anil ladina yaftaruna. Allah itu bersih, suci dari anggapan-anggapan yang mereka persepsikan. Amma yasifun, itu disifatkan. Mereka mensifati Allah dengan ini dan itu. Allah tidak seperti itu. Yang mereka mengatakan yaftaruna wa yaquluna inna lahu waladan. Tuhan itu punya anak. Itu sama sekali bohong. Tidak ada Tuhan punya anak. Au syarikan, Allah itu punya sekutu. Nah, itulah hal-hal yang dipersepsikan. Maka subhanallah, maha suci Allah ya. Allah bersih dari apa-apa yang mereka persepsikan. Wa ta'kidan li hadat tanzih qala ta'ala, untuk menguatkan bahwa Allah itu betul-betul bersih dari persepsi-persepsi yang buruk dari makhluknya. Maka ayat 23 Allah sendiri memperjelas la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya Allah sendiri. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Allah. Tetapi wahum yus'alun, justru mereka lah yus'alun yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang dianggap, umpamanya Fir'aun dianggap sebagai Tuhan, pasti si Fir'aun yang dianggap Tuhan itu akan diminta pertanggungjawaban lagi. Karena sesungguhnya ada Tuhan di atas Tuhan yang mereka persepsikan. Yang Tuhan sebenarnya adalah Allah itu.
Jadi kalau Allah la yus'alu amma yaf'alu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah menciptakan dia begini begitu? Allah tidak akan ditanya seperti itu. Kenapa Allah mentakdirkan begini dan begitu? Itu nanti tidak dipertanyakan. Karena memang Allah sang pemilik dan sang pembuat kehidupan. Tapi selain Allah, Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh mereka itu ada Tuhan, justru Tuhan-Tuhan itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat 24. Amit takhadu min dunihi alihah. Apakah mereka akan menjadikan selain Allah itu Tuhan? Qul hatu burhanakum. Katakan oleh Muhammad, hatu, datangkanlah burhanakum. Datangkanlah bukti-bukti kalian. Ayasihu ba'da hadil adillah ayatahidu alihatan dunallah. Jika benar ada Tuhan selain Allah, coba datangkan buktinya. Fahatu burhanakum ala dzalika. Datangkan bukti-bukti itu bahwa Tuhan itu betul-betul maha kuasa, melebihi kuasanya Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi jika ada orang yang menganggap ada Tuhan ini, Tuhan itu, buktikan. Ya. Bila perlu, buktikan hari ini. Imam minal aqli wa imam minal wahyi. Baik itu bukti yang berdasarkan argumentasi akal ataupun wahyu. Maka sesungguhnya fa innakum la tajiduna kitaban min kutubil awwaliyina kat Taurati wal Injil. Pasti mereka tidak akan mampu membuktikan. Mereka tidak akan mampu membuktikan bahwa itu Tuhan. Tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya, baik kitab Taurat maupun kitab Injil, tidak ada Tuhan-Tuhan yang mereka persepsikan itu, melainkan illa wa fihi taqriru tauhidillahi wa tanzihi anisyuraka. Justru yang akan didapatkan dari kitab-kitab sebelumnya pun hanyalah pengikraran tauhidullah, hanya kepada Allah saja, wa tanzihi anisyirki, dan membersihkan Allah dari kesyirikan-kesyirikan atau yang dipersepsikan buruk terhadap Allah. Jadi sia-sia saja kalau ada manusia masih menganggap ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau masih ada yang menganggap seperti itu, suruh buktikan. Kalau Tuhan bisa menghidupkan, langsung saja tuh matahari dari timur tolong pindahkan ke barat. Seperti dialognya Nabi Ibrahim dan Namrud. Hada dzikrum man ma'iya wa dzikru man qabli. Inilah peringatan orang-orang yang bersamaku. Ai hadal wahyu al-warid fi ma'na tauhidillah wa nafyi syuraka. Ini yang dimaksud adalah makna tauhid dan menafikan kesyirikan. Sekaligus fa huwa dzikrun lil ladina ma'i ay ummati. Ini juga menjadi peringatan mamma'iyah bagi orang yang bersamaku. Maksudnya ini peringatan untuk umatku, ya. Dan ini juga peringatan untuk lilladina min qabli, orang-orang yang sebelum aku. Maksudnya ummamul anbiya'i sabiqina, di umat-umat para nabi sebelumnya, ya. Ini yang dimaksud hada dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Jadi ayat ini menjadi peringatan untuk umatku, umat Rasulullah SAW, dan juga umat-umat sebelumnya. Bal aktsaruhum la ya'lamunal haqqa. Justru malah kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran. Aktsaruhum haula'il musyrikina la ya'rifunal haqqa. Mereka tidak mengetahui kebenaran.
Bukan hanya saja tidak mengetahui kebenaran, tapi mereka pun fahum mu'ridun. Mereka orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menentang. Jadi di sini ada dua. La ya'lamun, tidak mengetahui alias bodoh. Kalau bodoh saja masih mending. Tapi sudah dia bodoh, kemudian mu'ridun, ya berpaling, menolak, bantah, merasa pinter, padahal sungguhnya tidak pinter, kira-kira begitu. Mereka tidak tahu tentang kebenaran, tapi mereka juga menolaknya, berpaling, tidak mau. Harusnya orang yang tidak tahu kan bertanya, ini gimana yang sebenarnya, gitu. Ingin tahu, berusaha ingin bisa. Tapi dia mempertahankan kebodohannya. Dikasih tahu tidak mau tahu, tidak dikasih tahu sudah jelas tidak mau cari tahu. Bahkan ketika ada yang memberitahu, mu'ridun, ya. Disebabkan karena li jahlihim mu'riduna an qubulil haqq. Kebodohan mereka itu mengakibatkan mereka menentang untuk menerima kebenaran. Jadi sudah mengunci dirinya, sudah menutup hatinya dari kebenaran. Apalagi kalau sudah muncul kebencian kepada seseorang, maka ketika seseorang itu menyampaikan satu kebenaran, wah sudah pasti akan ditolaknya. Karena sudah berangkat dari kebencian terlebih dahulu. Tapi sebenarnya kebenaran itu harus diterima, sekalipun mungkin itu dari musuh kita sendiri. Kan nanti kita telah dulu, ya. Kalau istilah dalam debat capres itu, ya pokoknya diterima secara logika saja dulu. Jangan karena sudah benci dulu dengan masing-masing lawannya, lalu muncullah kebencian. Padahal bisa jadi kritikan-kritikan atau masukan-masukan dalam sebuah dialog, diskusi, perdebatan, justru malah itu bisa menjadikan terbuka secara luas lagi. Ya, ada sisi lemahnya, oh mungkin ini bagus sekali untuk diperbaiki untuk berikutnya. Inilah yang disebut dengan la ya'lamunal haqqa fahum mu'ridun. Ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu beberapa orang rasul, melainkan kami telah memberikan wahyu kepadanya. Annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akunya di sini adalah Allah. Nah, ayat ini juga sering disalahgunakan oleh orang-orang yang sesat. Dia katakan kepada pengikut-pengikutnya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku. Jadi akunya ini menuju ke sini, menuju kepada dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana. Ini ayatnya. Nah, pengikut-pengikutnya yang bodoh manut saja. Jelaskan pakai bahasa Arabnya, jelaskan ini dan itunya, kepentingan dia, maka dia katakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, ini setan sudah membisikkan, kamu itu Tuhan. Jadi anaknya menunjuk kepadaku. Padahal yang dimaksud di sini anaknya adalah Allah. Ya. Allah ma'budu illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Ini disalahgunakan nanti, fa'buduni, ikutilah aku, karena aku ini anak, aku ini Tuhanmu. Jadi harus mengikut sami'na wa ta'na kepada dirinya, fa'buduni. Padahal fa'buduni di sini maksudnya sembahlah aku, akunya itu adalah Allah. Ini adalah tugas para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah seluruhnya. Sebelum kamu Muhammad, semua para rasul itu nuhi ilaih, telah diberikan wahyu, yang dalam wahyu itu untuk menyampaikan tentang la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'buduni.
Ini maksudnya tentang tauhid ya. Karena di dalam tema ayat-ayat ini sedang membahas buruknya persepsi orang-orang musyrik dan ditetapkan tentang tauhidullah. Ayat 26. Nah, ini contoh kekeliruan orang-orang musyrik. Wa qalu, mereka berkata, ittakhadar rahmanu waladan. Allah itu telah menjadikan anak. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Jadi keyakinan-keyakinan orang musyrik itu mungkin kalau dipetakan ada dua ya manusia itu. Ada manusia yang mengingkari Allah. Jadi betul-betul tidak percaya kepada Allah, dia ingkar kepada Allah. Ini juga sesat. Orang tidak percaya Allah, sesat. Yang kedua, ada orang yang mengakui adanya Allah, tetapi dia memiliki keyakinan-keyakinan yang salah, mempersepsikan tentang Tuhannya itu dengan salah. Ini nanti masuk dalam konsep tauhid asma wa sifat. Tauhid itu kan ada istilah tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah, lalu kemudian ada tauhid asma wa sifat. Nah, di sini mereka melakukan konsep dalam asma wa sifatnya salah. Dipersepsikan Allah ini seperti makhluk begini dan begitu, dipersepsikan Allah ini punya anak begini dan begitu. Nah, jadi ada orang yang tidak percaya Allah itu salah, dan juga ada orang yang memberikan sifat-sifat yang tidak tepat untuk Allah juga salah. Nah, di sini mereka meyakini Allah itu ada, tetapi mereka mensifati sifat-sifat yang tidak tepat untuk Allah. Seperti waqalu takhadar rahman walada. Mereka meyakini bahwa Allah itu punya anak. Ya, waladan, punya anak. Al-malaikatu banatullahi. Mereka menganggap bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah. Banat. Banat itu kan perempuan dalam bahasa Arabnya. Untuk mu'annas. Jadi karena malaikat berarti itu mereka yakini itu adalah anak-anak Tuhan yang perempuan. Jadi malaikat itu sebutnya anak Allah yang perempuan. Maka faradallahu alaihim biqaulihi, lalu Allah bantah keyakinan mereka. Subhanah, subhanah, maha suci Allah. Buruk sekali anggapanmu mengatakan malaikat itu anak Tuhan. Tanzihan lahu anil walad, fa inal walada yusabbihu abahu fi syai'. Kalau dipersepsikan bahwa malaikat anak Allah, berarti Allah punya anak. Kalau Allah punya anak berarti sama seperti makhluk. Nah, ini pensifatan yang salah. Ya. Jadi Allah dipersepsikan seperti makhluk. Oh, kalau begitu Allah itu nikah, berarti ada istrinya karena punya anak. Nanti akan mempersepsikan semakin jauh lagi nanti. Maka ini jawaban subhana itu maha suci Allah dari persepsi-persepsi buruk terhadap Allah, karena Allah tidak punya anak. Kalau dalam surat Al-Ikhlas kan sebutkan qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak punya anak dan Allah itu bukan anak dari siapa-siapa. Jadi jangan memikirkan Allah itu terlalu dalam. Allah itu dulunya apa ya? Dulunya dari mana ya? Allah itu anaknya siapa ya? Kok bisa ujug-ujug ada Allah? Tidak usah berpikir yang seperti itu. Ya. Nanti malah kepleset, didatangi setan, akhirnya mempersepsikan seperti misalkan sholat itu harus menghadap pada Allah. Menghadap kepada Allah gimana ya? Akhirnya menggambarkan satu sosok. Jadi ketika sholat menghadap
Allahu Akbar. Kita sedang berhadapan membayangkan ada satu sosok besar di hadapan kita begini begitu. Nah, itu menjadi salah lagi. Jadi kita tidak perlu menggambar-gambarkan seperti apa itu Allah, karena itu konsepnya keyakinan, cukup yakin saja. Itu seperti apa wajahnya Allah, seperti apa bentuknya Allah, kan kita juga harus tahu Tuhan kita seperti apa. Tidak usah nanti di akhirat akan ketemu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang ingin ketemu langsung dengan Allah, seperti apa itu Tuhan itu nanti di akhirat. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Hendaklah beramal soleh. Menjelang lagi puasa Ramadan, ada hadis yang populer, lishaimi farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama, farhatun indal iftar, bahagia ketika sedang berbuka puasa. Dan yang kedua, farhatun indal liqa'a rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan kita yang sebenarnya. Nah, itu nanti kita bisa di akhirat. Sekarang tak boleh ya, tak perlu membayang-bayangkan seperti apa Tuhan dan seterusnya. Subhanah, Maha Suci Allah dari pensifatan-pensifatan buruk terhadap Allah. Terus yang kedua, kekeliruannya, kalau mereka menganggap Allah punya anak, kekeliruan yang kedua, mereka menganggap malaikat juga sebagai anak Tuhan. Ini salah lagi. Kenapa? Allah jelaskan, bal ibadum mukramun. Justru malaikat-malaikat itu adalah hamba. Nah, ini sudah jelas, ibadun, hamba, bukan anak. Malaikat itu adalah ibadum mukramun, hamba Allah yang dimuliakan, bukan anak Allah. Ay laisal malaikatu banatu. Malaikat itu bukan laisa. Ya, laisa itu bukan. Malaikat itu bukan anak perempuannya Allah. Aneh ya, malaikat dianggap sebagai anak perempuan. Balhum ibadun mahlukun. Justru mereka para malaikat itu adalah hamba. Hamba itu berarti ciptaannya Allah. Makhlukun, pertegas lagi, malaikat itu adalah makhluk, bukan anak Allah. Walaupun dalam ajaran Nasrani istilah ada anak Tuhan itu mereka menyebutnya 3 in 1, satu kesatuan. Ada Tuhannya itu sendiri, Allah Bapa yang ada di surga, lalu ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Walaupun itu dibedakan, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tapi itu sebenarnya satu kesatuan. Itu Tuhan. Ya. Tapi logika kita jelas bisa mempertanyakan kalau Yesus Tuhan, lalu kemudian ada ibunya. Ibunya Maryam, berarti Maryam itu kan Tuhan juga. Lalu kalau begitu, apakah Allah berhubungan badan dengan Maryam, lalu lahirlah Yesus? Itu kan nanti salah lagi. Karena Isa sebagai anak Tuhan, Maryam sebagai ibu Tuhan. Terus bapaknya nanti Allah kan, Allah Bapa. Masa begitu Allah bersetubuh dengan Maryam yang diciptakan sendiri, lalu lahirlah Yesus? Itu makin kacau logikanya. Ya, jadi tidak bisa. Ayat 27, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sifat malaikat ya. Bahwa malaikat itu bukan anak Tuhan. Pertama, malaikat itu jelas hamba yang mukramun, dimuliakan. Kemudian sifat-sifat malaikat itu la yasbiqunahu bil qawli. Malaikat itu tidak pernah mendahului perintah Allah. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka malaikat itu dengan perintah-perintah Allah selalu dikerjakan. Jadi makhluk yang paling taat itu malaikat ya. Nanti sering saya sampaikan, di makhluk ini kira-kira dibagi tiga golongan. Ada makhluk yang sangat taat, itulah malaikat, yang tidak pernah menentang atas perintah-perintah Allah. Yang kedua, ada makhluk yang selalu menentang, itulah iblis dan kawan-kawannya. Lalu yang ketiga, ada makhluk yang kadang taat
dan kadang menentang. Itulah kita manusia. Ya. Jadi manusia itu ya terkadang taat seperti malaikat, terkadang ya, menentang seperti perbuatan iblis. Nah, itu manusia. Kemudian masih tentang sifat-sifat malaikat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Maksudnya ya'lamu ma taqaddama minhum min amalin wa ma hum amiluna fil mustaqbal. Kama anna qawlahum tabi'un liqaulillahi ta'ala. Allah yang mengetahui apa yang ada di depan mereka dan ada di belakang mereka. Lalu Allah menginformasikan itu kepada malaikat. Nah, baru dikasih tahu. Wala yashfa'una ay la yahsiruna ay yashfa'u illa liman irtadahu Allah. Malaikat pun tidak bisa memberikan syafaat. Malaikat tidak bisa memberikan pertolongan illa kecuali liman irtada, kepada orang yang diridhoi Allah. Ya. Jadi kalau Allah sudah meridhoinya, baru dijalankan oleh malaikat. Misalkan kisah yang sering kita dengar, malaikat Jibril menawarkan diri kepada Rasulullah ketika Rasulullah ya, dicaci maki dan disakiti oleh orang-orang Taif. Lalu malaikat Jibril menawarkan, Muhammad, jika engkau mau, akan aku hancurkan penduduk Taif tersebut. Jadi malaikat melakukan ini dan itu juga atas petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena malaikat tidak akan mendahului perintah-perintahnya Allah. Jadi kalau sekarang di kita ini mungkin kayak militer ya. Militer itu atau kepolisian yang pernah didengar, ya mereka tidak akan menembak kecuali atas perintah komandan. Jadi kalau kata komandan diam selama komandan belum berinstruksi tembak, ya mereka tidak akan menembak. Tapi kalau kata komandan tembak, barulah prajurit menembak. Sehingga kalau dalam kasus seperti itu terjadi kerusuhan atau apa, terjadi pembunuhan, itu yang dipersalahkan nanti komandannya, bukan bawahannya, karena pada dasarnya bawahan itu atas instruksi komandan. Kira-kira begitu. Seperti dulu ya kasusnya siapa? Sambo, itu Eliezer. Walaupun mungkin betul ya yang menembaknya si Eliezer ya. Tapi kan menembak itu kan atas dasar perintah komandan, atas dasar rasa takut, karena harus sami'na wa ta'na. Itu biasanya di yang militer ya. Tapi kita juga bukan berarti menyamakan malaikat seperti itu. Hanya ini contoh saja. Jadi sami'na wa ta'na. Kalau tembak, kalau enggak. Jadi malaikat tidak pernah mendahului perintah Allah. Apapun kalau Allah sudah perintahkan, baru kemudian dijalankan, tidak diselisihinya. Wa hum min khasyatihi musyfiqun. Mereka para malaikat min khasyatihi, dari rasa takutnya kepada Allah itu musyfiqun, selalu berhati-hati. Wa may yaqul minhum, dan siapa, ini ayat terakhir 29, siapakah yaqul yang berkata minhum dari mereka, inni ilahun min dunihi, sesungguhnya aku inilah Tuhan, min dunihi maksudnya min dunillah. Wa may yad'i minhum 'ala sabil iftiradi annahu ilahun min dunillah, siapa saja ini berlaku umum. Siapapun yang mengaku, mengklaim dirinya itu ilahun, inni ilahun, aku ini Tuhan, min dunihi maksudnya min dunillah, ka iblis, seperti iblis, haitsu ada'a uluhiyah, iblis juga mengaku dirinya sebagai Tuhan, wa da'a ila ibadati nafsih,
lalu kemudian dia mengklaim bahwa kepada dirinya lah harus menyembah, maka fadzalika najzihi jahannam. Kami akan berikan balasan untuk mereka yang mengaku jadi Tuhan dengan ancaman neraka jahanam. Kadzalika, yang demikian itu, najzid dzalimin, balasan kami untuk orang-orang yang zalim. Yang dimaksud zalim wahum al-musyrikuna, mereka orang-orang musyrik. Menurut Ibnu Katsir, wa hada syartun, ini adalah satu syarat. Jadi artinya syarat itu orang masuk neraka jika itu orang itu mengaku jadi Tuhan, atau jika ada orang yang mengaku jadi Tuhan, maka itu jadi syarat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 29, tema tentang tauhid, mengupas kekeliruan orang-orang musyrik dan menguatkan konsep tauhid yang benar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat 30 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.